Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama aku Firman Syahdi Putra, PJ pada mata praktikum Teknik Kompilasi. Kita masuk ke pertemuan 3 yang bertemakan tentang analisis semantik dan pembangkit kode antara. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke materinya aja. Yuk. Oke, kita ke teorinya dulu. Apa itu analisis sintaks? Analisis semantik adalah tahap ketiga dalam kompilasi. Dilakukan setelah scanning dan parsing, yaitu pertemuan 1 dan pertemuan 2. Kita masuk ke pertemuan 3 yang akan kita bahas nanti. Nah, tugas utamanya di sini ada 3, yaitu pertama kebenaran definisi variabel, kedua keselarasan tipe data, dan yang ketiga logika operasi yang benar. Contohnya gini, di sini ada sebuah ekspresi, itu A sama dengan titik 2 sama dengan itu maksudnya sama dengan ya. A sama dengan buka kurung A tambah B, tutup kurung bintang atau kali, dibuka kurung C tambah D. Di sini ada variabel yang udah diketahui, yaitu A, B, C, dan D. Gitu aja sih. Ini sama persis kayak yang teman-teman pelajarin di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Yuk, lanjut. Pemeriksaan dalam analisis semantik. Di sini ada 2, yaitu ada pemeriksaan nama variabel dan tipe data. Dan ini dibagi lagi 2 masing-masing. Untuk nama variabel itu ada duplikasi nama dan definisi variabel, dan untuk tipe data juga ada 2, tipe data operate sama logika. Kalau operate yang teman-teman tahu, yaitu kayak tadi, tambah, kurang, kali, dan bagi. Logika itu ya bolehan. Bisa juga kondisi seperti if. Makanya contohnya di sini aku ngambil if A atau A dan jika. Nah, di sini kan bertipenya boolean ya. Makanya di sini penjelasannya, analisis semantik akan mendeteksi kesalahan jika A bukan boolean. Misalnya A bertipe data angka gitu. Yuk, apa itu kode antara? Kode antara atau yang mungkin lebih kita kenal intermediate code adalah bentuk perantara dari program yang dihasilkan oleh kompilator setelah dianalisis semantik selesai. Oke, ada 3 fungsi utama di sini ya, independen dari mesin, permudah optimasi, sama lebih mudah dimengerti. Penjelasannya seperti berikut ini, gitu. Oke, kalau udah, di sini ada notasi pass fix pada kode antara. Langsung aku lengkap ke bagian sini nih. Biar agak nggak terlalu bingungin. Langsung ke contohnya aja, kalau pengertian teman-teman bisa baca. Kalau untuk infix, itu dapat kita mengerti sebagai manusia gitu. Yaitu A, berarti kan kalau ini buka kurung, yang bagian sini, berarti kalau ini kita tambahin dulu, terus yang di bagian sini tambahin dulu, baru bisa dikali ya. Nah, kalau ini enggak, dia tuh diproses dalamnya dulu. A sama B dulu diproses, baru C sama D diproses, baru keduanya diproses. Kurang lebih gitu. Jadi memilih dulu apa namanya bagian-bagiannya gitu. Ini untuk contoh notasi, untuk contoh dari penggunaan kontrol instruksi teman-teman bisa baca. Nggak usah pusing-pusing, tenang. Ini cuman rumus-rumus singkat aja, biar nggak pusing. Ntar ada contohnya di pemrogramannya gitu. Oke, notasi entropos pada kode. Yang di sini yang teman-teman harus perkuat karena di sini ada activity-nya. Aku bisa masuk ke contohnya dulu. Jadi di sini ada contoh suatu ekspresi di mana A sama dengan D dikali C ditambah B dibagi E gitu. Di sini ada 3 notasi penulisan yang beda. Ada uh, triple atau quadruple gitu. Jadi dibedakan 3 atau 4. Maksudnya apa? Banyaknya koma gitu, intinya gitulah. Jadi banyaknya setelah koma gitu. Contoh kalau di sini 3, berarti ada 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Berarti ada 3, isinya 3. Kalau 4, ya udah berarti isinya 4. Kalau yang triple, jadi dia ngerjain dulu yang mana prioritas. Kayak pertemuan 2 yang udah kita bahas, di mana skala prioritasnya itu kita perkuat lagi. Yang mana harus dikali dulu, yang mana harus ditambah dulu. Karena kita cuma ada tambah dan kali. Jadi kalau ada kali, ya kali dulu. Sama halnya kayak gini. Karena di sini ada kali dan ada bagi, makanya proses kedua itu kita mulai. Karena posisi perkalian ada di bagian kiri, makanya dikali duluan daripada dibagi. Makanya kita tulis operatornya dulu, baru variabel perhitungannya. Jadi bintang, koma, D, koma, C. Nah, habis itu baru kita bagian kanan dibagi dulu. Nggak ditambah karena bagi lebih prioritas. Bagi operatornya dulu, B, E. Kalau udah, tanda plus.
Lah, 1 sama 2 ini apa, Kak? 1 sama 2 ini adalah yang hasil atasnya. 1 itu yang mewakili atas, 2 itu mewakili yang bawah. Nah, quadruple juga sama, kurang tapi di sini ada 4 aja. Jadi di sini perkalian, di sini D sebagai mewakili ini, jadi perkaliannya dulu, baru ntar dibagi, jadi di sini kali D, C, T1. T1 ini anggaplah sebagai variabel penyimpan sementara gitu biar nggak pusing. T1, anggaplah di sini T1. Biasanya juga nggak apa-apa yang lain-lain gitu. Bebas, tapi yang jelas konotasinya sama biar nggak bingung. Untuk implementasi ke depannya kita pakai T1 aja, disesuaikan aja, disamain biar nggak bingung-bingung lagi. Gitu. Terus lanjut ke yang kedua. Karena udah dikali, abis itu dibagi dulu. Ya udah bagi B sama E. Kita kasih nama T2. Kalau udah selesai lagi, berarti baru ditambah T1 yang itu alias bagian yang atas atau yang D, dan T2 atau alias dari poin dari E. Kalau udah, itu disimpan di A, karena di sini variabelnya A. Gitu aja sih. Entah kalau pusing atau ada yang bingung, teman-teman bisa nanya di Meet. Gitu. Kalau enggak, menghubungi nomor yang udah tersedia gitu. Jadi dikuatin aja karena kita bakal ngebahas kurang lebih kayak gini. Dan programnya juga nggak jauh-jauh dari ini gitu. Oke lanjut. Instruksi mesin dalam kode antara atau intermediate code. Pengertian instruksi mesin adalah kode antara atau intermediate code dapat diubah menjadi instruksi yang mendekati bahasa mesin atau bahasa assembly sehingga mudah diterjemahkan oleh kode mesin atau mesin akhir. Instruksi seperti LDA, EIT, MUL, dan STO adalah instruksi dasar yang digunakan untuk melakukan operator di akumulator. Itu apa? Teman-teman bisa baca di sini. Yaitu LDA atau LDA itu apa? Load akumulator, ADD atau ET itu apa? MUL itu apa? Pokoknya teman-teman bisa baca di bagian sini. Nah, kalau udah masuk ke bagian sini nih. Jadi, si LDA adalah poin di mana teman-teman itu mau awali memuat dulu deh. Ini gimana nih awal mulanya nih? Kita masukin di sini nih. Si LDA, untuk LDA berisi berupa A, yaitu berarti LDA A, terus add 4, add B, masukin di sini. Jadi A ditambah B, kalau udah STO, STO apa? Menyimpan hasil dari, ya udah berarti kalau LDA adalah memulai, STO adalah menyimpan atau mengakhiri terlebih dahulu gitu. Kalau udah, lanjut kita masukin lagi C karena kita udah ngelakuin bagian yang kiri, kita mau ngelakuin bagian yang kanan gitu. Ya udah berarti kita load akumulat lagi untuk C, masukin C-nya, terus kita tambahin D-nya. Udah, kalau udah baru STO T2. Kenapa? Kenapa harus diberhentikan dulu? Ya karena kan perhitungan dalam dulu. Dijumlahin dulu yang di bagian kiri, dijumlahin bagian kanan, baru diproses lagi. Makanya ketika dia di bagian nomor 7, LDA lagi, masukin input 1 dan MUL. MUL apa? Masukin sini mengalihkan nilai akumulator dengan nilai dari memori. Memorinya apa? Yaitu T1 gitu. Karena di sini LDA T1 dan MUL T2 gitu. Intinya kayak gitu dulu deh. Biar nggak pusing. Entah kalau emang masih ada kepusingan atau masih ada hal yang perlu teman-teman bahas, ntar boleh banget teman-teman tanya di Gimit atau bisa menghubungi nomor yang udah tertera gitu. Oke, di sini aktivitinya teman-teman ngerjain suatu kasus yang di atas, yang ini nih, A sama dengan buka kurung, D kurang A, tutup kurung, bagi A ditambah B kali C. Nah, kalian ngerjain dalam 3 tipe pengerjaan, yaitu ada triple, quadruple, sama bahasa mesin. Caranya gimana? Caranya ini nih. Kalau yang 3 dia yang kerjanya polanya kayak gini, kalau yang 4 dia pola kerjanya seperti ini, dan untuk bahasa mesin kalian pola kerjanya kayak gini, gitu. Jadi dikerjakan di Word aja, nggak usah diketik di bahasa pemrogram atau gimana. Dikerjain diketik aja. Nah, kalau untuk yang kedua, poin kedua ada screenshot programnya ya, dan ntar programnya udah ada, teman-teman langsung screenshot aja gitu. Dan untuk LA-nya ganti kode sumber seperti biasa, yaitu 9 kali 3 tambah 2 kali 4 gitu. Ntar menghasilkan apa? Dan jangan lupa di screenshot ya. Dan diberikan penjelasan kenapa outputnya seperti itu. Yuk kita masuk ke materi programnya. Ntar di sini bisa teman-teman buka programnya. Oke, di sini aku izin run terlebih dahulu.
Oke, di sini kalau teman-teman udah nyoba ngelakuin ngeran program yang kedua, kenapa terjadi error? Aku sedikit nyeritain aja. Itu karena kita nggak ada kode perintah selain daripada perintah jumlah dan perintah kali. Makanya output yang dikeluarkan adalah sebuah perintah bahwa dia itu tidak bakal mengerti, bahwa program itu tidak bakal mengetahui maksudnya ada garis tegak lurus pada sumbu X itu apa. Ya kalau kita ngerti, itu adalah kurang. Tapi karena kita nggak memprogram-program untuk mengerti, kita tidak memprogram-program untuk mengerti program yang kita buat, jadinya dia makanya error gitu. Nah, ini juga hal yang sama gitu. Di sini ada di sini ada tiga ditambah 5 dikali 2 gitu. Nah, seperti yang udah kita bahas di pertemuan 2 bahwa kita membuat skala prioritas terlebih dahulu. Berarti kali dan jumlah itu kita buat kali dulu. Makanya di sini dibuatnya T0 atau yang kalau kita bisa dari tadi itu T1. T0 sama dengan 5 dikali 2 dulu. Karena prioritasan 5 dulu. Kalau udah load dulu nih, masukin data 5. Kalau udah MUL artinya apa? Mengkalikan data yang sudah tersimpan dikali dengan 2. Kalau udah baru disimpan STO, disimpan data T ke 0 gitu. Berarti data disimpan. T1 nerima lagi nih 3 ditambah T0. Artinya T0-nya berapa yang disimpan? Itu ada 10. Makanya di sini load 3 add T0. Berarti tambah dari T0. T0-nya berapa? T0-nya ada di bagian sini. T0-nya hasil dari penjumlahan bagian sini. Berarti 5 dikali 2 hasilnya 10. Makanya ketika dia tuh disimpan di T1, hasilnya udah jelas 10 tambah 3 jadi 13 gitu. Nah, ntar teman-teman ngelakuin run-nya seperti itu aja. Ntar diganti kode sumbernya apa yang sudah aku minta ganti ini, ntar outputnya gimana. Dan jangan lupa dijelaskan outputnya kenapa seperti itu. Gitu. Oke? Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau emang ada yang teman-teman perlu pertanyakan, boleh banget. Oh ya, minta maaf kalau dalam video ini suaraku rada bindeng atau suara rada serak karena aku kurang enak badan. Semoga teman-teman sehat selalu. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.